Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai komposit metrik logam. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dari saya, nama saya Raffi Widyadana Yunan. Nah, ini berikutnya ada Ratri Hikari Hapsari Destiny, dilanjut oleh Muhammad Al-Ghazali, dan yang terakhir ada Muhammad Fikri Nurdiantama. Nah, jadi kita akan membahas dulu dari jenis-jenisnya. Composite Matrix Logam atau MMC dibagi menjadi 3, yaitu Particle Reinforced MMCs, MMCs, Short Fiber or Whisker Reinforced MMCs, dan Continuous Fiber or Sheet Reinforced MMCs. Berikutnya akan dijelaskan oleh Important metallic matrix. Berbagai logam dan paduannya dapat digunakan sebagai bahan matriks. Kami akan menjelaskan secara singkat karakteristik penting dari beberapa yang umum. Yang pertama ada aluminium alloys. Karena kepadatannya yang rendah dan kekuatan, ketangguhan, serta ketahanan yang luar biasa terhadap korosi, aluminium alloys menjadi aplikasi penting dalam bidang aerospace. Aluminium paduan litium membentuk salah satu paduan aluminium yang dapat dikeraskan dengan presipitasi yang paling penting. Apabila litium ditambahkan ke aluminium sebagai elemen paduan utama, memiliki karakteristik unik, yaitu meningkatkan modulus elastisitas dan menurunkan massa jenis paduan. Umumnya, paduan ini mengandung selain litium beberapa tembaga, zirkonium, dan magnesium. berikutnya. Titanium alloys. Titanium merupakan salah satu material aerospace yang penting. Titanium memiliki titik leleh yang relatif tinggi, yaitu 1672 derajat Celcius, dan mempertahankan kekuatan pada suhu tinggi dengan oksidasi dan ketahanan korosi yang baik. Paduan titanium digunakan pada mesin jet, bagian badan pesawat, dan lain-lain. Namun bahan ini mahal. Pada kecepatan supersonik, kulit pesawat terbang sangat panas sehingga paduan titanium harus digunakan pada suhu tinggi tersebut. Titanium memiliki dua polimorf, yaitu alfa titanium memiliki struktur heksagonal, cross-pack atau HCV, dan stabil di bawah 885 derajat Celcius. Dan beta titanium memiliki struktur B-sisi dan stabil di atas 885 derajat Celcius. Titanium memiliki afinitas yang bagus untuk oksigen, nitrogen, dan hidrogen. Magnesium alloys. Magnesium adalah salah satu logam paling ringan. Paduan magnesium, terutama coran, digunakan pada aircraft gearbox housings, chainsaw housings, peralatan elektronik, dan lain-lain. Magnesium sebagai hexagonal cross-pack metal sulit untuk cold work. Berikutnya ada tembaga. Tembaga memiliki struktur face-centered cubic. Penggunaannya sebagai konduktor listrik cukup banyak digunakan. Tembaga memiliki konduktivitas thermal yang baik. Salah satu aplikasi utama tembaga dalam komposit sebagai bahan matriks adalah superkonduktor berbasis niobium. Jadi sebelumnya saya jelaskan sedikit, kita tahu tembaga itu konduktor yang baik. Seperti yang kita lihat di penggunaan listrik rumah, dia menggunakan kabel-kabel itu menggunakan tembaga. Nah, biasanya semakin bagus tembaganya, semakin baik konduktor listriknya. Next. Senyawa intermetalik. Senyawa intermetalik dapat teratur atau tidak teratur. Struktur paduan intermetalik
teratur dicirikan oleh tatanan jarak jauh. Karena strukturnya yang teratur, gerakan dislokasi dalam intermetalik jauh lebih terbatas daripada paduan yang tidak teratur. Hal ini menghasilkan retensi kekuatan pada suhu tinggi, fitur yang sangat diinginkan. Fitur yang tidak diinginkan dari intermetalik adalah keuletannya yang sangat rendah. Pengolahan. Ada banyak proses untuk fabrikasi komposit matriks logam. Sebagian besar proses ini melibatkan pemrosesan dalam keadaan cair dan padat. Beberapa proses mungkin melibatkan berbagai teknik pengendapan atau proses in situ yang menggabungkan fase reinforcement. Liquid state process. Logam dengan suhu leleh yang tidak terlalu tinggi, seperti aluminium, dapat dengan mudah digabungkan sebagai matriks melalui jalur cairan. Saat infiltrasi dari fiber perform terjadi dengan mudah, reaksi antara fiber dan logam cair bisa signifikan menurunkan secara terus-menerus properti serat. Partikel keramik dan kelas ingot aluminium dicampur dan dicairkan. Lelehan kemudian diubah menjadi salah satu dari 4 bentuk, yaitu ekstrusi kosong, ingot pengecoran, rolling bloom, dan ingot bergulir. Berikutnya ada proses duralkan. Jadi bisa kita lihat di sebelah kiri ada proses duralkan secara umum. Jadi dari keramik partikel dan ingot grade aluminium diubah jadi special treatment dan nanti dilelehkan. Nah, nanti dari hasil lelehan itu bisa menjadi extrusion billet, boundary ingot, dan rolling blank. Next. Squeeze casting atau infiltrasi tekanan melibatkan paksaan logam cair menjadi fibrous preform. Di proses preforming, bubur serat diaduk dengan baik dan dituang ke dalam cetakan. Tekanan diterapkan untuk memeras air keluar dan preform dikeringkan. Nah, ada juga beberapa proses lain yang ada penyedotan diterapkan pada campuran whiskers, binder, dan air. Tekanan diterapkan sampai solidification selesai dengan memaksa logam cair melalui pori-pori kecil fibrous perform. Metode ini meniadakan persyaratan keterbasahan yang baik dari tulangan oleh logam cair. Ya, next. Pengecoran sentrifugal. Salah satu kelemahan MMC dengan tulangan keramik adalah biasanya lebih sulit untuk dikerjakan ke mesin daripada paduan yang tidak diperkuat. Dalam pengecoran sentrifugal, penempatan tulangan yang optimal dapat dicapai dengan menginduksi gaya sentrifugal segera selama pengecoran yang memungkinkan seseorang untuk dengan sengaja mendapatkan gradien dalam fraksi volume tulangan. Berikutnya ada pemrosesan komposit WC atau CO. Komposit tungsten karbida atau WC atau kobalt yang CO biasanya disebut sebagai karbida yang disemen, diproduksi dengan pemrosesan bubuk. Meskipun bubuk adalah bahan awal dalam proses ini, kita memasukkannya ke dalam kategori pemrosesan fase cair, karena sintering fase cair tanpa tekanan digunakan untuk membentuk matriks logam dalam komposit ini. Partikel tungsten karbida dicampur dengan bubuk kobalt melalui penggilingan dengan cairan organik untuk meminimalkan pemanasan dan mencegah oksidasi. Setelah penggilingan, cairan dihilangkan dengan proses pengeringan semprot, menghasilkan butiran bulat WC atau CO yang mengalir bebas. Butiran ini kemudian dipadatkan di bawah tekanan. Seperti itu kira-kira. Spray forming. Pistol semprot digunakan untuk menyemprotkan matriks paduan aluminium cair. Partikel keramik seperti silikon karbida diinjeksi ke aliran ini. Biasanya partikel keramik dipanaskan terlebih dahulu untuk mengeringkannya. Bentuk awal yang dihasilkan dengan cara ini umumnya cukup berpori.
komposit matriks logam yang disemprotkan bersama mengalami scalping, konsolidasi, dan sekunder proses finishing sehingga menjadikannya bahan tempa. Di sebelah kiri itu ada gambar secara umum proses spray forming. Solid state process. Ikatan difusi adalah teknik pengelasan solid state yang umum digunakan untuk menggabungkan logam serupa atau berbeda. Pengepresan panas vakum adalah langkah terpenting dalam proses ikatan difusi untuk komposit matriks logam. Keuntungan utama dari teknik ini adalah kemampuan untuk memproses berbagai macam logam matriks. Kerugiannya adalah waktu pemrosesan beberapa jam, suhu dan tekanan pemrosesan yang tinggi, yang kesemuanya membuat proses tersebut menjadi cukup mahal. Pemrosesan deformasi logam atau komposit logam melibatkan pemrosesan mekanis swagging, ekstrusi, penarikan, atau penggulungan. Bahan ulet dua fase. Kedua fase berdeformasi bersama, menyebabkan fasa minor memanjang dan menjadi fibros di dalam matriks. Ya, di bawah ini adalah langkah-langkahnya. Teknik deposisi. Teknik deposisi untuk fabrikasi komposit matriks logam melibatkan pelapisan serat individu di belakang dengan bahan matriks yang dibutuhkan untuk membentuk komposit, diikuti oleh ikatan difusi untuk membentuk pelat komposit yang terkonsolidasi atau bentuk struktural. Beberapa teknik deposisi tersedia seperti pelapisan perendaman, pelapisan listrik, deposisi semprotan, deposisi uap kimia atau CVD, dan deposisi uap fisik atau PVD atau part rich dan wart close. Berikutnya ada interface dalam komposit matriks logam. Diskontinuitas utama di interface dalam MMC. Parameter penting yang dapat menunjukkan diskontinuitas dalam MMC pada antarmuka perkuatan keramik atau matriks logam adalah sebagai berikut. Yang pertama, ikatan. Penguat keramik akan memiliki ikatan ionik atau campuran ionik atau kovalen, sedangkan matriks logam akan memiliki ikatan logam. Mungkin kita setelah belajar bedanya ikatan ionik, ikatan kovalen, dan ikatan logam. Yang kedua ada kristalografi atau struktur kristal dan parameter isi matriks dan tulangan akan berbeda. Yang ketiga ada moduli. Secara umum modulus elastisitas matriks dan tulangannya akan berbeda. Yang keempat ada potensi kimia. Matriks dan kemauan penguatan tidak berada di termokesetimbangan dinamis pada antarmuka, yaitu akan ada gaya pendorong untuk reaksi kimianya. Coefficient of Thermal Expansion atau CTE. Matriks dan penguatannya secara umum akan memiliki CTE yang berbeda. Berikutnya. Ikatan interface dalam komposit matriks logam. Sifat kristalografi. Dalam istilah kristalografi, interface keramik atau logam dalam komposit umumnya tidak koheren. Interface berenergi tinggi. Dengan demikian, mereka dapat bertindak sangat efisien ke kosongan sinks, menyediakan jalur difusi cepat, situs segregasi, situs presipitasi heterogen, dan situs untuk zona bebas endapan. Di antara kemungkinan pengecualian untuk ini adalah komposit eutektik dan tipe komposit partikulat. Ikatan mekanis. Penguncian mekanis antara dua permukaan dapat menyebabkan ikatan. Kepadatan retak terus meningkat ke nilai regangan yang lebih besar dalam kasus interface kasar. Dengan begitu, semakin kasar interface, semakin kuat ikatan mekanisnya.
Untuk komposit tertentu, tegangan radial tekan meningkat dengan amplitudo kekasaran interface dan berkurang dengan jari-jari serat. Ikatan kimia. Interface keramik atau logam umumnya terbentuk pada suhu tinggi. Kinetika difusi dan reaksi kimia lebih cepat pada suhu tinggi. Sangat penting untuk memahami termodinamika dan kinetika reaksi untuk mengontrol proses dan mendapatkan sifat yang optimal. Kebanyakan sistem komposit matriks logam adalah sistem non-equilibrium dalam pengertian termodinamika. Dua morfologi umum produk reaksi pada interface dalam komposit matriks logam umum adalah A. Lapisan reaksi yang menutupi tulangan keramik secara kurang lebih seragam, dan B. Presipitasi diskrit berbentuk partikel atau jarum di sekitar tulangan. Reaksi A dikendalikan oleh difusi unsur-unsur dalam lapisan reaksi. Reaksi jenis B yang melibatkan presipitasi pada interface dikendalikan oleh proses nukleasi diikuti oleh presipitasi diskrit pada interface tulangan atau matriks. Berikutnya ada properti modulus. Komposit matriks logam diperkuat serat kontinu yang diperkuat secara searah menunjukkan peningkatan linear dalam modulus Young longitudinal dari komposit sebagai fungsi fraksi volume serat. Peningkatan modulus Young longitudinal sesuai dengan nilai aturan campuran, sedangkan peningkatan modulus dalam arah melintang ke serat sangat rendah. Aturan campuran tidak lain adalah rata-rata volume tertimbang dari sebuah properti. Penguatan partikel juga menghasilkan peningkatan modulus komposit. Peningkatannya bagaimanapun jauh lebih kecil dari yang diperkirakan oleh aturan campuran. Hal ini dapat dimengerti karena aturan campuran hanya berlaku untuk serat kontinu reinforcement. Berikutnya. Kekuatan. Prediksi kekuatan MMC lebih rumit daripada prediksi modulus karena bisa ada penguatan langsung dan tidak langsung. Penguatan langsung melibatkan kontribusi kekuatan dari fiber dan matriks logam. Ini tidak termasuk kontribusi kekuatan yang berasal dari pemrosesan perubahan mikrostruktur yang diinduksi dalam matriks logam. Kekuatan matriks dalam komposit kemungkinan besar tidak akan sama dengan yang ditentukan dari pengujian sampel matriks tidak diperkuat dalam isolasi. Hal ini karena matriks logam dapat mengalami beberapa perubahan mikrostruktur selama pemrosesan dan akibatnya perubahan sifat mekaniknya. Inilah yang disebut penguatan tidak langsung. Serangkaian peristiwa dapat terjadi sebagai respon terhadap tekanan termal seperti deformasi plastik dari matriks logam ulet, retak dan gagalnya getas fiber, reaksi merugikan di antarmuka, kegagalan di antarmuka atau matriks. Berikut mekanisme penguatan di MMC partikulat. 1. Penguatan orowan. 2. Penguatan butir dan substruktur. 3. Penguatan flange. Dan 4. Kontribusi kekuatan dengan pengerasan kerja matriks. Properti partikulat komposit. Sebagai partikelnya fraksi volume meningkat, kekuatan komposit meningkat tetapi keuletan menurun. Ketangguhan MMC bergantung pada faktor-faktor di samping. Pertama, komposisi paduan matriks dan struktur mikro. Kedua, jenis ukuran dan orientasi penguatan. 3. Pengolahan, sejauh itu mempengaruhi variabel mikrostruktur. Ketangguhan faktor MMC yang diperkuat partikel dikendalikan oleh volume fraksi penguat, jarak antar partikel dan kekuatan partikel, distribusi spasial partikel, dan struktur mikromatriks. Nah, berikutnya ada karakteristik dari thermalnya. Nah, secara umum, interface keramik memiliki koefisien ekspansi thermal lebih kecil daripada kebanyakan matriks logam. Ini berarti bahwa ketika komposit mengalami perubahan suhu, tekanan thermal akan dihasilkan di kedua komponen karena kendala yang ditimbulkan oleh ikatan interface. Sifat suhu tinggi, creep, dan kelelahan. Gambar di samping adalah perbandingan elastis modulus, tegangan lele, dan kekuatan tarik ultimat. Creep itu merupakan fenomena
Fenomena creep mengacu pada deformasi tergantung waktu. Dalam praktiknya, setidaknya untuk sebagian besar logam dan keramik, perilaku creep menjadi penting pada suhu tinggi dan dengan demikian menetapkan batas suhu aplikasi maksimum. Secara umum, batas ini meningkat seiring dengan titik leleh suatu material. Yang kedua ada fatigue. Fatigue adalah fenomena degradasi properti mekanik yang menyebabkan kegagalan material atau komponen di bawah pembebanan siklik. Banyak aplikasi material komposit volume besar melibatkan situasi pembebanan siklik, misalnya komponen mobil. Aplikasi. Lebih mudah untuk membagi aplikasi komposit matriks logam ke dalam kategori aerospace dan non-aerospace. Dalam aplikasi non-aerospace, biaya dan kinerja adalah hal yang penting karena diperlukan kombinasi yang optimal dari item-item ini. Salah satu aplikasi penting MMG di bidang otomotif adalah di mahkota piston diesel. Aplikasi komersial potensial yang penting dari komposit aluminium yang diperkuat partikel adalah untuk membuat poros penggerak otomotif. Komposit matrik logam partikulat, terutama komposit matriks logam ringan seperti aluminium dan magnesium, juga diaplikasikan di otomotif dan barang-barang olahraga. Lanjut. Baik, terima kasih atas perhatiannya dalam presentasi kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Jika ada yang ingin bertanya atau ingin mengajukan pertanyaan atau ada beberapa bagian yang kurang jelas, silahkan untuk menghubungi dosen terkait untuk kepastian dari jawabannya itu. Kami sadar kami sebagai mahasiswa tidak luput dari kesalahan. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.